akan mempelajari langkah pertama dari Scripture Sculpture, yaitu mempelajari teks. Kita mau melihat contoh dalam Matius 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita melihat ada sebuah kisah di sini dalam 8 ayat ini. Dan pada intinya ini kisah klasik bagaimana orang Farisi yang tidak menyukai, bahkan cenderung menentang Yesus dan para murid-muridnya. Bentuk dari perikop ini adalah cerita, meskipun genre Matius sendiri bukanlah narasi biografi atau narasi historikal, tapi genrenya adalah Injil, karena di dalam Injil tidak hanya ada narasi, tapi ada perumpamaan, ada hukum, dan lain sebagainya. Tapi perikop ini bentuknya cerita. Lalu penulisnya adalah Rasul Matius, salah satu dari 12 murid Yesus, dan dia mantan pemungut cukai. Perikop ini mengisahkan kritikan kaum Farisi yang legalis dan jawaban Yesus terhadap kritikan orang-orang Farisi tersebut. Untuk mengamati teks ini dengan cermat, kita perlu melihat kata atau frase yang diulang, melihat kata yang signifikan, dan melihat bagaimana kronologis cerita ini. Karena penyajiannya dalam bentuk cerita, maka pasti ada alur, dan kita akan melihat alur kronologis cerita ini. Kita menemukan bahwa ada beberapa kata yang diulang, yakni kata sabat yang muncul 5 kali, lalu frase tidakkah kamu baca muncul 2 kali, lalu kata bait Allah muncul 2 kali, dan ada kata rumah Allah muncul 1 kali. Ini sama-sama tentang tempat kudus, tempat suci, jadi totalnya muncul 3 kali. Lalu kita menemukan beberapa kata yang signifikan, yakni Daud, imam-imam yang melebihi bait Allah, anak manusia, dan Tuhan atas hari Sabat. Daud dan imam-imam ini terkait istilah-istilah perjanjian lama, dan istilah ketiga sampai yang kelima yang melebihi bait Allah, anak manusia, dan Tuhan atas hari Sabat itu tentang Yesus. Lalu kita menemukan bahwa dalam perikop ini, dalam cerita ini ada 3 tokoh yang terlibat, yaitu murid-murid Yesus, orang-orang Farisi, dan Tuhan Yesus. Dan kita bisa melihat kronologis ceritanya. Kisah ini terjadi pada suatu hari Sabat di ladang gandum, dan kita membagi alur ceritanya. Pembagian dilakukan berdasarkan tokoh yang ditonjolkan. Di ayat yang pertama kita bisa melihat murid-murid Yesus memetik bulir gandum dan memakannya. Di ayat yang kedua kita bisa melihat orang-orang Farisi berbicara menyalahkan murid-murid Yesus. Dan ayat yang ketiga sampai yang ke-8 kita bisa melihat Yesus berbicara meresponi orang-orang Farisi. Kita mau lebih detail lagi melihat alur cerita. Adegan pertama, yaitu di ayat yang pertama, kita melihat bahwa tokoh yang ditonjolkan adalah murid-murid Yesus, dan aksi yang dilakukan adalah memetik bulir gandum dan memakan bulir gandum. Alasannya adalah karena lapar. Di sini murid tidak berkata apa-apa, hanya berbuat sesuatu. Kemudian adegan yang kedua, di ayat yang kedua, tokoh yang ditonjolkan adalah orang-orang Farisi, dan aksi yang dilakukan ialah melihat tindakan para murid dan mengkritik atau menyalahkan para murid di depan Yesus. Perhatikan, melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya. Alasan orang-orang Farisi menyalahkan para murid ialah karena dianggap melanggar salah satu dari 38 aturan Mishnah terkait pekerjaan yang dilarang di hari Sabat. Mishnah adalah semacam tradisi Yahudi, dan di dalamnya tercantum 38 pekerjaan yang pantang dilakukan di hari Sabat. Salah satunya ialah memetik gandum. Lalu adegan yang ketiga itu di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Tokoh yang ditonjolkan adalah Tuhan Yesus, dan aksi yang dilakukan adalah menjawab orang-orang Farisi. Perhatikan ayat yang ketiga. Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Mengapa Yesus perlu menjawab mereka? Karena orang-orang Farisi berpegang pada